Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidina Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala Habibina Syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibunya ada nggak di belakang? Ada ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang paling terpenting dalam kehidupan kita ini sebenarnya adalah keimanan. Keimanan itu bisa sempurna apabila kita mengenal Allah secara lebih sempurna. Dan mengenal Allah ini bisa lebih sempurna kalau kita mengenal Allah tidak hanya lewat bacaan teks, kemudian dilihat dengan indera mata, lalu dipikirkan dengan akal semata. Tapi lebih dari itu, mengenal Allah itu lebih sempurna kalau kita menggunakan sesuatu yang di diri kita yang langsung berasal dari Allah, yang disebut dengan ruh. Mengenal Allah lewat ainar ruh, mata hati, mata ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Jadi ruh yang Allah ditiupkan dalam diri kita itu termasuk bahagian dari sifatnya, sifat ketuhanan. Maka kita ini, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita ini makhluk yang paling sempurna di jagat raya karena kita memiliki sifat ketuhanan. Ada Allah titipkan ruh di situ dalam diri kita. Kita juga punya sifat malaikat, hati nurani, juga memiliki sifat kebinatangan, juga memiliki sifat alam semesta. Kita punya unsur tanah di diri kita, unsur api, itu kelihatan kalau kita marah. Kemudian unsur besi juga ada dalam diri kita. Jadi kita ini ya miniatur alam semesta gitu. Nah, mikrokosmos. Seolah-olah kita ini adalah pengejawantahan benda-benda yang ada di langit, dasar-dasar penciptaan yang ada di langit dan di bumi. Tidak sama dengan malaikat di bawah kita. Malaikat dia punya sifat baik saja kan. Sifat kebinatangan, hawa nafsunya tak ada. Dia berakal saja. Nah, maka dari itulah bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau kita tanyalah, kita munculkan pertanyaan, kenapalah kita itikaf ini? Disuruh Nabi itikaf 10 Ramadan yang terakhir. Asyar min awakhir Ramadan. Itu apa kita susah-susah itikaf? Apa yang dicari dari itikaf ini? Gimana Pak? Kepatuhan. Yang lain? Rindu. Ridho. Ridho Allah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya semuanya benar. Tapi kita mau lihat dari berbagai sisi dulu. Begini. Hakikat diri kita sebenarnya adalah ruh, bukan jasmani. Jasmani ini sebenarnya cangkang, sangkar. Ya. Casing. Jadi kalau kita nanti meninggal, jasmani kita kena berasal dari saripati tanah, maka dia hancur kembali ke tanah.
sedangkan ruh kita berasal dari cahaya. Ya. Banyak ulama menyebut dari Nur Muhammad, cahaya. Maka nanti ruh kita wajib kembali ke alam cahaya. Sesuatu dia apabila terpisah habis batas penggunaannya, maka dia kembali ke asalnya masing-masing. Nah, maka dari inilah kita pahami bahwa ketika Allah berfirman misalnya, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap nafs itu diartikan jiwa, diartikan ruh, sering diartikan ruh. Setiap jiwa manusia, setiap ruh manusia ini za'iqah. Za'iqah itu berasal dari kata zauq, artinya merasa. Jadi setiap jiwa, setiap ruh merasakan yang namanya mati. Bukan ruhnya mati, dia cukup ngerasa mati aja, Pak. Jadi bahasa Quran itu sebenarnya dia merasakan mati. Apa yang dimaksud dengan mati? Mati itu adalah terpisah ruh dan jasad. Ketika ruh kita tidak bisa lagi mengendalikan jasad. Nah, sebagian ulama mencoba meneliti alat penyambung antara ruh dan jasad itu adalah napas. Jadi selama kita bernapas, selama itu ruh kita bisa menggerakkan jasad ini. Yakin nggak? Kalau belum yakin, bisa dibuktikan. Cara membuktikannya gini Pak Haji. Kita tahan napas 1 jam. Kita lihat kejadian sesudah itu. Apa kira-kira yang terjadi? Maka terjadilah yang namanya kematian. Apakah ruhnya mati? Ruhnya tidak mati. Ya. Dia hanya merasakan mati saja. Karena ruh itu termasuk sesuatu yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ruh itu bertanggung jawab sebenarnya untuk mengarahkan jasmani ini untuk taat. Kenapa dia disuruh ibadah? Sebenarnya ibadah itu untuk menyempurnakan rohani kita. Kalau kita pahami, ruh kita ini memang di alam ruh sudah disyahadatkan Tuhan kan. Alastu birabbikum qalu bala syahidana. Hai ruh para ruh, apakah kalian bersaksi aku Tuhanmu? Tuhan kalian sudah syahadatkan. Cuma pengenalannya, makrifatnya kepada Allah belum sempurna. Belum mencapai target. Maka diturunkanlah dia ke bumi. Bumi ini namanya asfala safilin, alam rendah. Ya. Untuk apa? Untuk menyempurnakan makrifatnya dan pengabdiannya, ibadahnya. Inilah yang sering kita baca ayat Quran. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tapi Bapak Ibu, Ibnu Abbas mengartikan liya'budun ini liya'arifun. Nah, beliau menafsirkannya liya'arifun. Ya. Ini adalah mengenali Allah. Kalau kita tarik garis benang merahnya, apa hubungan mengabdi dengan mengenal? Nah, ternyata hubungannya sangat kuat. Kita tidak mungkin mau atau akan mengalami kesulitan yang berat untuk mengabdi kepada zat atau sesuatu yang kita tidak kenal. Ini hubungannya sangat erat. Ya. Bagaimana kita mau mengabdikan diri kepada sesuatu yang kita sendiri tak kenal? Di kantor aja kalau nggak kenal kita bos kita siapa, atasan kita siapa, apalagi nggak kenal kita kawan kita, udah malas kita kerja itu. Tak ada yang kenal kita. Kita merasa terasing, susah kita mengabdi. Nah, jadi erat sekali hubungannya. Maka terdapat hadis kursi yang mengatakan kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah zat yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rifa. Aku pingin dikenal. Fa khalaqtu khalqan fa bi arafani. Maka aku ciptakanlah makhluk. Jadi makhluk diciptakan supaya mereka kenal dengan Allah, supaya mereka mau mengabdi kepada Allah. Karena kalau kita kenal, baru kita enak mengabdi sama Allah. Kalau tak kenal repot.
Nah, ternyata begitu hubungannya. Ya. Nah, sejauh mana kita mengenali Allah, Imam Al-Ghazali merinci dalam kitab Mishkat Anwarnya itu, Allahu nurus samawati wal ardh, Allah cahaya langit dan bumi. Dia teliti, dia rinci. Dia jelaskan dengan pengetahuan ayat hadisnya dan pengalaman spiritual yang dia jalani setelah melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka dia katakan, pengetahuan kita, indera yang kita gunakan ini mengenal Allah tuh beda-beda. Ya. Sebahagian kita ada yang menggunakan indera mata. Nah, ini orang awam menggunakan indera mata. Ya. Inilah nanti menghasilkan dalam bahasa kita ainul yakin. Yakinlah kita lihat mata. Contoh sederhananya gini. Kalau kita lihat ke langit itu, ya, langit itu kan tinggi kali, Pak. Setiap satelit dikirim ke atas, kemudian mengambil foto. Pertama diambil foto, kelihatan langit itu isinya gimana. Dikirim lagi satelit ke atas, diambil lagi foto yang lebih jauh lagi, beda lagi fotonya. Kirim lagi ke atas, diambil foto yang lebih jauh lagi, beda lagi. Jadi setiap dikirim satelit, gak ada yang sama fotonya, Pak. Semakin jauh semakin beda. Dan sampai hari ini kita belum dapat kabar puncak langit itu gimana gitu. Yang mana ini masuk puncak langit? Belum ketemu manusia. Ujung langit mana? Nah, jadi kalau kita lihat dengan mata kepala kita, ternyata kekuasaan Allah itu unlimited, tidak ada batas. Seperti langit itu nggak tahu kita batasnya, entah sampai mana dia. Nah, itu menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu unlimited. Inilah yang kita sebut dengan bahasa maha. Ya, maha. Nah, ini kalau kita menggunakan indera mata. Cuma indera mata ini, Bapak Ibu, dia punya kelemahan. Ini banyak sekali kelemahan ini. Mata tak bisa melihat dirinya. Tak dapat melihat yang terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nggak bisa dilihat. Tak bisa melihat di balik hijab. Balik itu udah nggak kelihatan lagi karena ada ini. Ya, hanya bisa lihat yang di muka saja. Dalamnya ini nggak tahu gitu isinya. Depannya tahu. Kelemahan mata begitu. Yang menjangkau yang terlihat saja. Ya. Tak bisa melihat yang tak terhingga. Yang fokusnya aja bisa dilihat. Kadang melihat besar jadi kecil. Bulan besar nggak itu, Pak? Besar. Tapi dengan mata kita lihat kecil kan? Kok jadi kecil karena jauh itu kan? Nah, ini kelemahan indera mata. Maka indera mata ini tidak akan bisa mengantarkan kita kepada hakul yakin. Dia ain yakin. Orang-orang kafir kan ditanya juga itu, Pak. Man khalaqas samawati wal ardh? Siapa yang ciptakan langit dan bumi? Allah katanya. Kenapa? Karena mereka menyaksikan dengan mata. Tapi oleh Ibnu Taimiyah ini disebut dengan ini tauhidnya masih tauhid orang kafir. Masih tauhid rububiyah saja. Mereka mengakui Allah itu sebagai Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Sampai di situ aja. Nah, itulah tingkat kerendahannya. Kemudian naik lagi kata beliau menggunakan akal. Kalau akal ini lebih tinggi lagi. Ya, karena akal ini dia ide dalam akal kita. Akal kita itu bisa melihat yang jauh. Ya, bisa melihat yang tak bisa lihat mata. Lebih tinggi lagi dia. Dan yang lebih tinggi dari akal ada lagi. Namanya qalbu atau zauq. Nah, rasa. Jadi dibuat oleh Al-Ghazali peringkat seperti itu. Ya. Kalau akal sebenarnya udah jago juga dia. Bisa kan? Cuman akal itu punya keterbatasan. Contoh keterbatasannya gini. Coba Bapak jelaskan apa beda manis gula dengan manis durian.
Bisa nggak akal menjelaskannya? Manis gula itu mulai bingung dia. Kalau manis gula itu gimana aja? Jadi akal itu membantu sebenarnya untuk membahasakan, menyusun bahasa kata. Jadi banyak yang belum bisa dijelaskan sama akal gitu. Ya. Termasuk wilayah jad. Akal tidak sanggup. Maka Nabi membahasakan la tatafakkaru fi zatillah. Jangan kau gunakan akalmu berpikir untuk jad, wilayah jad. Nah, jadi wilayah jad nanti itu kalau kita pahami, yang bisa melihat menyaksikannya adalah itu mata hati. Itulah yang dalam Quran sering kita baca. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Muhammad tidak mendustakan apa yang dia lihat. Ya. Nabi Muhammad melihat Allah Ta'ala, kata Ibnu Abbas, 2 kali. 2 kali dengan mata hatinya. Pertama di ufuk yang tinggi. Wahwa bil ufukil a'la. Nih. Melihat Allah, melihat jad. Ya. Pakana summa dana patadalla pakana qaba qausaini aw adana. Jadi Allah itu mendekat, lebih dekat dari ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu Allah memberikan wahyu. Nah. Yang kedua, Nabi Muhammad melihat Allah nazlatan ukhra. Pada kesempatan lain di mana Sidratil Muntaha, di sisi Sidratil Muntaha. Ya. Jadi 2 kali kata Ibnu Abbas. Ra'a rabbahu. Nabi Muhammad melihat Tuhannya, maka Nabi Allah itu mendekat, sedekat 2 busur atau lebih dekat lagi. Ya. Nah, maka dia benar-benar melihatnya. Ra'a Muhammadun rabbahu marratin. Ya, 2 kali, yang satu Sidratil Muntaha diwahyukan kepadanya perintah salat. Ini hadis Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Nah, maka dari sini kita pahami, kalau kita ambil hadis ini, kemampuan akal itu kalah dengan kemampuan ruh atau qalbu, mata hati. Nah, maka kalau kita mau benar-benar mengenal Allah, ini kalau mau serius, jangan tanggung. Jangan hanya dengan akal, tapi dengan qalbu. Bagaimana caranya? Nah, caranya ada petunjuknya di sini. Dalam Al-Quran. Ini. Dengan cara kenabian. Qul hadhihi sabili. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad? Adu ilallah. Maksudnya apa? Ngajak kembali ke Allah. Kita kan dulu berasal dari Allah. Ya harus diajak kembalilah ke Allah. Dalam keadaan suci bersih. Kalau nggak kembali ke Allah, mau kembali kemana nanti? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dulu kita berasal dari wilayah ketuhanan, alam lahut. Jadi hakikat diri kita ini, Bapak Ibu, kita ini sebenarnya makhluk langit, bukan makhluk bumi. Cuman ketika kita diturunkan ke bumi, ruh kita dikasih hawa nafsu, dikasih akal pikiran, dikasih indera mata, telinga. Dia enak, sibuk main mata, main telinga, main hawa nafsu, main akalnya. Lupa dia, Pak. Ibarat anak kecil dikasih main mobil-mobilan, dibeli mobil-mobilan, akhirnya asik dia main mobil. Lupa dia sama orang tuanya. Kadang lupa dia sekolah. Kalau udah main game, gak mau sekolah lagi. Nah, itulah perumpamaannya. Nah, supaya dia tidak lupa, maka di sini ayat ini disuruh menyebut bagaimana supaya dia mau diajak kembali ke Allah. Ala basirah. Basirah ini adalah mata hati, ainar roh. Buka matanya lagi, mata rohnya. Melek, buat melek dia. Bahasa orang biasa, buat dia sadar kembali. Sadarkan diri kita kembali. Maka orang yang paling bagus itu adalah orang yang sadar diri. Sadar terus dia bahwa dia diri hamba Allah. Nah, jadi sebenarnya tugas kenabian itu adalah menciptakan kesadaran.
Sadar kita bahwa kita hamba Allah. Sadar kita bahwa kita makhluk alam cahaya, makhluk langit, bukan makhluk bumi. Sehingga Nabi katakan, kun fid dunya ghariban aw abiri sabili. Hiduplah kalian di dunia seperti orang musafir atau orang yang lewat saja. Orang yang berlalu, abiri sabili. Kalau lewat kan mampir sebentar aja, Pak. Mampir Indomaret, beli rokok, berangkat. Mampir Indomaret, beli minuman, berangkat. Ya mampir kita 60-70 tahun. Kalau satu hari di alam akhirat 1000 tahun, jadi umur kita berapa? Umur kita berapa akhirat? Nah singkatnya. Gak ada artinya. 60-70 tahun lewat. Yang 100 tahun bisa dihitung jari orangnya. Nah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita disuruh itikaf? Sebenarnya dari ayat ini bisa kita pahami bahwa disuruh kita itikaf itu sebenarnya untuk membersihkan, membuka mata hati kita dengan amalan-amalan itu. Supaya kebuka makrifat kita, supaya kenal dengan Allah, supaya kita nanti mencintai Allah dan mentaati Allah. Itu puncaknya. Maka puncak spiritual, puncak ibadah nih, kalau kita lihat hadis Nabi, hadis Qudsi, ya, ini dia puncaknya. Kesempurnaan dari itikaf, dari amal-amal soleh kita, inilah yang langsung bicara puncak. Wa man taqarraba ilayya min 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku. Nah ini. Jadi sebenarnya beramal itu untuk mendekatkan diri. Jadi yang kita cari dari amal pertama rasa dekat. Ini kunci. Ya. Orang beramal, orang bertuhan pakai hati, pakai kolbu, pakai mata hati, maka dia merasa Allah dekat. Tapi orang yang bertuhan hanya pakai akal sederhana, Tuhan itu jauh. Nah, itulah kelemahan akal tadi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku yang paling kucintai daripada iftaratu alaih. Kecuali mengamalkan amalan atau ibadah-ibadah yang fardu. Nah, ini kuncinya. Jadi melaksanakan yang wajib dulu. Mendekatkan diri dengan Allah itu caranya melaksanakan ibadah wajib, fardu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil, dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri denganku dengan amalan-amalan nawafil. Amalan-amalan anjuran, amalan-amalan sunnah. Ini dia. Ya. Jadi kita iktikaf banyak mengamalkan amalan nawafil sesudah amalan wajib. Setelah itu apa? Nah, baru dapat hasilnya. Buah dari mengamalkan ibadah tadi, apa hasilnya? Hatta ahibbah. Sampai aku mencintainya. Nah, ini puncaknya. Mulai dapat puncak dia. Jadi pertama tadi kedekatan, taqarrub, kemudian dapat kita cinta. Fa idza ahbabtuhu, maka ketika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih. Maka jadilah aku pendengaran ketika dia mendengar. Akulah matanya ketika dia melihat, dan akulah tangannya ketika dia megang, akulah kakinya ketika dia berjalan. Apabila dia meminta, ku beri, dan apabila minta perlindungan, ku lindungi. Nah, ini jadi pandangan kita dengan pandangan Allah, kita memandang dengan pandangan Allah. Pandangan Allah sama dengan pandangan kita. Keinginan kita sama nanti dengan keinginan Allah. Ini namanya fana, sempurna ketaatannya. Jadi sempurna ketaatannya, kekhusyukannya. Jadi ada ketundukan penuh. Nah, inilah dia. Nah, maka puncak dari ibadah itu sebenarnya cinta dan fana. Fana itu ya kita tawakal. Apa maunya Allah itu yang kita kerjakan. Sudah terbiasa kita mengerjakan apa maunya Allah. Sehingga apa yang kita kerjakan, itulah yang diperintahkan Allah. Apa yang Allah perintahkan, itulah kita kerjakan. Contoh supaya mudah memahaminya gini.
ketika Allah katakan, kita mau memandang dengan pandangan Allah, kan gitu kan? Kita ambil contoh syariatnya. Bagaimana pandangan Allah terhadap kehidupan dunia? Allah katakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Nah, ini kan pandangan Allah terhadap kehidupan dunia. La'ibun walahun, permainan buat kita lalai, lupa dan seterusnya. Apakah kita memandang kehidupan dunia sama dengan Allah pandang? Kalau sama, berarti ada seperti kesatuan pandangan, kesatuan rasa gitu kan. Kalau belum sama, berarti belum dekat sama Allah. Belum cinta. Nah, nanti Allah akan tunjuki kalbu kita, sehingga apa yang dikatakan Allah kita paham. Kalau kita renungi, Bapak Ibu, memang betul kehidupan dunia ini kan kesenangan yang menipu. Contoh, kita makan buka puasa atau sahur, makan enak. Enaknya di mana? Tenggorokan aja kan. Lewat tenggorokan diolah oleh usus kita, dikeluari jadi kotoran. Jadi kita disuruh nyari uang, nyari kertas, habis itu kita makan, lalu kita buang jadi kotoran. Jadi hidup kita ini 60, 70 tahun, 80 tahun, kerjanya apa? Kerjanya memproduksi kotoran-kotoran, memenuhi WC. Kan begitu. Jadi akhirnya kita seperti itu hidupnya. Nah, ditambah lagi kita ingin punya mobil. Kita beli mobil, susah payah dapat mobil. 100 tahun mobil kita jadi besi rongsokan, gak laku. Kita pengen rumah, beli rumah terdiri batu-batu dan seterusnya. 100-200 tahun rumah kita ya kalau nggak diperbaiki hancur, nggak ada yang nempati, anak-anak rusak. Jadi kehidupan kita ini Bapak Ibu mengumpulkan kotoran, mengumpulkan besi-besi rongsokan dan mengumpulkan batu-batu sampai kita meninggal. Itu aja kerja kita. Nah, setelah kita memperoleh itu, apa yang kita dapatkan? Kalau kita tidak hubungkan ke Allah, tidak kita gunakan untuk yang berbuat baik karena Allah, maka makanan tadi nggak ada artinya karena jadi kotoran, besi tadi nggak ada artinya karena jadi rongsokan, batu tadi pun hancur nggak ada artinya. Itulah kehidupan orang kafir. Nah, kehidupannya ya kesenangan menipu aja. Naik mobil senang tapi nggak ada hasilnya. Ketika kita mati nggak bisa dibawa mati. Mau dibawa ke kuburan, mobilnya nggak muat. Mau dibawa rumahnya juga nggak bisa. Tabungan kita dibawa juga nggak laku. Kalau mungkin kita bilang, malaikat munkar nakir jangan dong aku diajak, ini ku kasih nih 2M tabungan aku. Munkar nakir bilang apa-apaan nih, buat apa nih 2M nih. Nah, ini. Jadi nggak ada fungsinya. Nah inilah kalau kita renungi akhirnya samalah kita pandangan kita kehidupan dunia ini dengan Allah Ta'ala. Berarti kita paham, oh yang benar kehidupan dunia ini menipu. Maka kita harus bekerja karena Allah, cari uang karena Allah yang halal, makan pun makanan-makanan yang halal, kemudian kita mobil kita gunakan untuk yang baik, ya, untuk mentaati Allah, rumah kita pun begitu. Sehingga dia menghasilkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka iktikaf ini nanti kalau kita rajin-rajin melakukannya dengan ibadah tadi muncullah rasa dekat. Setelah rasa dekat ke Allah, rasa cinta. Sesudah dapat rasa cinta barulah ibadah nikmat. Zikir nikmat, sholat nikmat, ya bertasbih nikmat. Inilah yang dikatakan Ibnu Taimiyah, siapa yang tidak mendapatkan surga, tak menemukan surga di dunia, jangan harap bisa menemukan surga di akhirat. Surga dunia itu apa? Surga dunia itu nikmat ibadah, nikmat dekat Allah. Itulah surga dunia. Sampai-sampai Ibnu Qayyim uniknya dia ngomong gini,
Sekiranya dadak sorga, kenikmatan beribadah yang Allah berikan kepadamu itu sudah cukup balasan dari ibadah itu sendiri. Kenapa? Karena ketika kita beribadah sudah sangat nikmat. Ya, makanya Nabi Pak, sholat tarawihnya itu, saking nikmatnya sholat dekat dengan Allah itu kan. Sholat kan qurratu ain, buat mata nikmat, sejuk. Sholat tarawih Nabi gimana? Menurut riwayat Aisyah, 11 rakaat. Ketika Nabi sholat dengan Huzaifah, ngikut, Nabi baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, 5 juz setengah. Berarti 2 jam setengah kalau 1 juz setengah jam. 2 jam setengah atau 2 jam 40 menit. Aisyah bilang dalam riwayat sahihnya itu, riwayat Bukhari, jangan tanya rukuk Nabi. Panjang rukuknya sama dengan panjang bacaan Qur'annya. Berarti kalau kita gabungkan, Nabi rukuk 2 jam setengah juga. 8 rakaat. Jangan tanya sujud Nabi. Sujud Nabi panjangnya sama dengan bacaannya, rukuknya. Ya kalikanlah. 2 jam setengah, dari 2 jam setengah, 2 setengah. Akhirnya nanti Nabi sholat itu sampai menjelang subuh. Maka Nabi mengatakan, nggak disebutkan apanya. Nabi hanya mengatakan ketika ditanya, nanti kalau kalian takut masuk subuh, witirlah 1 rakaat. Itu aja kan Nabi. Kalau takut dah masuk subuh. Karena dulu gak ada jam. Karena lihat apa namanya, masih melihat, iya, masih sistem ru'yah kan. Jadi masih melihat ufuk, benang merah, apakah fajar sudah masuk atau belum gitu kan. Jadi kalau khawatir, ragu, sholat witir. Jadi kita bisa bayangkan itu Bapak Ibu, betapa Nabi SAW itu betul-betul menikmati itu sholatnya itu. Sehingga bisa tahan begitu lama. Jauh sekali dengan perumpamaan kita hari ini kan. Kita bersama umat kita hari ini, sholat tarawih, pinginnya yang paling sikit rekatnya, bacaan ayatnya pun paling pendek, minimalis. Serba minimalis. Ini yang membuat, ini menunjukkan sebenarnya spiritual kita sangat rendah, spiritual umat kita. Kenapa belum bisa menikmati ibadah tadi? Ya. Padahal sebenarnya kalau kita spiritualnya tinggi, kolbunya bagus, rohaninya bagus, ibadah itu terasa nikmat. Apalagi kalau dia sudah berisi rasa cinta, rindu sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu makna tujuan inti kenapa kita dicontohkan Nabi untuk iktikaf. Ya. Kalau di zaman sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sebelum diangkat jadi Rasul, Nabi itu iktikaf di Gua Hira. Ya. Ada yang menyebut 3 kali 40 hari, ada yang menyebut 3 tahun setengah. Nah, jadi beliau iktikaf di Gua Hira. Gua Hira itu, jadi kalau kita pahami iktikaf itu buat apa? Ternyata untuk mensucikan qalbu dulu supaya bisa dia melihat malaikat, ya, sehingga dia bisa melihat malaikat Jibril. Ya. Tidak semua orang bisa melihat malaikat Jibril. Nabi SAW untuk bisa melihat malaikat Jibril, mata hatinya harus dibuka. Untuk buka mata hati, dia harus dibersihkan. Untuk membersihkannya, beribadah yang wajib dan yang nawafil, yang sunnah. Untuk beribadah, tata cara beribadah harus dengan kolbu. Ya. Nah, ini materi terakhir. Jadi kalau kita mau beribadah supaya bersih hati, tembus ma'rifat kita, sempurna, diterima Allah salat kita, diterima zikir kita, diterima iktikaf kita. Semua yang kita ibadahi itu, ibadah yang kita lakukan harus dengan hati, harus dengan qalbu, harus dengan aina ruh, supaya dia bersih.
Sebab kalau hati tidak terlibat dalam ibadah, maka hati tidak bersih. 1000 tahun kita hidup, 1000 tahun ibadah, nggak ada fungsinya. Kenapa? Wong hatinya nggak ikut, ya nggak bersih. Kita ibadah itu kan untuk bersihkan hati. Sementara kita beribadah, hatinya nggak ikut. Allahu Akbar. Ini wajahku, kuhadapkan wajahku kepada wajahmu ya Allah. Selesai. Tiba-tiba mulai lari hatinya. Di rumah. Tadi sore bukaan apa? Tadi sore beli anggur. Ini anak-anak bosan nih pakai minum makan anggur aja. Nanti beli kurma lagi lah. Kurma apa ya? Nah udah. Jadi hatinya nggak ikut. Hatinya nyari bukaan. Nah, kalau begini model ibadah, maka selamanya nanti kalau begitu nggak bersih-bersih. Jadi ibadah kita kualitasnya sangat rendah. Maka kalau kita teliti hadis-hadis Nabi SAW, Bapak Ibu, seluruh ibadah ini diterima Allah kalau hati terlibat. Sampai doa pun begitu. Wada'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin doa diterima, kata Nabi. Tapi Nabi ngasih tahu terakhir, wa'lamu, ketahui kalianlah, anna doa la yustajabu min qalbin ghafillah. Doa tidak diterima kalau berasal dari hati yang lalai. Jadi doa pun tak diterima Tuhan kalau nggak hadir hati. Kenapa? Kalau kita logikakan kenapa? Doa nggak nyampe ke Allah kalau nggak hadir hati. Karena yang menjadi buruk yang mengantarkan doa kita itu menuju Allah adalah ruh atau rasa yang ada di hati kita. Itu buruknya alat antaranya. Kalau dia nggak ikut, ya nggak ada alat antaranya. Kayak pos nggak ada tukang posnya, nggak ada gojeknya, nggak nyampe. Ya. Nggak nyampe. Maka seorang Arab Badui yang bertuhan dengan akal, nggak pakai kolbu, kan orang Arab Badui kan biasanya agak lemah memahami berpikirnya. Nanya ke Nabi, lebih serius nanyanya. Ya Rasul, sebenarnya Tuhan itu di mananya? Kan gitu. Tuhan itu di atas arsy. Setahu sahabat kan Allah tuh alal arsy, di atas arsy. Nabi mengatakan jarak antara bumi dengan langit itu 1000 tahun perjalanan. Ditempuh dengan kuda. Langit 1, langit 2, 500 tahun. Kalau 7 kali 500, 3.500 tahun. Tambah 1000 tahun, 4.500. Langit 3 ke aras, 1000 tahun. Berarti 5.500 tahun. Ya Rasul, kalau Allah itu di aras ya Rasul, sementara aku berdoa. Kan gitu. Aku berdoa ini, untuk menempuh aras itu butuh 5.500 tahun perjalanan. Kapan sampai doaku? Sementara umurku 100 tahun pun belum tentu bisa nyampe. Jadi di mana Allah itu sebenarnya katanya? Kalau di arasnya kapan sampai doa ini? Macam mana cara berdoa ini? Kapan nyampe doa ini? Kan gitu kan? Nah, itu dia bertuhan dengan akal sederhana. Maka Nabi diam. Lalu turunlah ayat. Langsung Allah jawab. Wa idza sa'alaka ibadi. Ketika hambaku bertanya tentang diriku, anni, tentang diriku, tentang jatku. Ya, langsung Allah katakan tentang diriku, jatku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Udzibu da'watad da'i. Kenapa? Karena kedekatan Allah kepada kita itu nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari leher. Jatnya itu meliputi segalanya, meliputi seluruh dimensi. Kalau Ibnu Abbas menyebut, Bapak Ibu begini, perumpamaan Allah, kekuasaannya, diri Allah dengan seluruh alam semesta, aras dan segalanya, seluruh dimensi, ibarat satu titik gini, berat biji jarah diletakkan di tapak tangan begini. Nah beginilah Allah lihat semua alam, semua makhluk. Nampak semuanya. Maka mau dimatikan kutub utara, kutub selatan, langsung mati bisa. Dalam serentak. Begitulah perumpamannya. Semua ditatap Allah, diperhatikannya. Karena dia maha meliputi segala-galanya. Wallahu
muhitum bikulli syai. Nah, jadi untuk mencapai titik terdekat dengan zat Allah itu, yang bisa melakukannya cuma ruh. Dan di dalam ruh ada rasa. Jadi rasa itulah yang langsung menghadap Allah. Ini wajhtu wajhiya. Kuhadapkan wajahku kepada wajahmu. Langsung kita berhadapan dengan Allah. Langsung, tapi dengan qalbu, dengan ruh. Maka dia tadi beribadah itu untuk memunculkan rasa dekat. Dekat dengan Allah. Cinta. Cinta dekat itu rasa. Itulah yang kita tunggangi. Rasa dekat dengan rasa tinggal, rasa cinta itulah adalah kendaraan kita untuk sampai ke Allah. Makanya kalau kita berdoa dengan rasa dekat, khusyuk dengan rasa cinta, itu langsung didengar sama Allah. Tinggal kapan mau direalisasikan, gitu aja. Tapi udah sampai. Udah dikabul. Seluruh doa itu dikabulkan. Walau cara mengabulkannya beda-beda. Ada yang ditunda realisasinya, ada yang dirubah Allah dengan cara menjauhkan kita dari bala, ada yang langsung cash. Tidak ada yang ditolak. Semua doa dikabulkan. Semua doa diijabah. Tapi asalkan doanya berasal dari hati. Itu saja. Maka sholat kita pun, Pak, begitu. Kalau tak khusyuk, tak diterima. Tak nyampe ke Tuhan. Bagaimana mau nggak nyampe? Orang kita entah kemana-mana sholatnya. Sholat, ruhani kita, hati kita nggak ke Allah. Puasa pun begitu, Pak. Coba Bapak perhatikan bahasa Nabi. Man shoma ramadana imana wahtisaba. Siapa yang puasa dengan iman? Iman itu di hati. Yakin kita, ada keimanan. Wahtisaban. Ihtisab ini berasal dari akar katanya hasabah. Hasabah itu artinya menghitung, memperhatikan. Barang siapa puasa dengan iman dan merasa diperhatikan Allah. Muraqabah. Di qalbu, hati. Baru ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Baru hapus semua dosa. Karena puasanya pakai muraqabah, ihtisab. Kalau nggak pakai iman, nggak pakai ihtisab, nggak ada ihtisabnya, ya sama aja. Man shoma kam min shaimin laisa lahu jaza illal ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa, tapi nggak ada yang dia peroleh kecuali lapar sama haus doang. Maka itu saya sebut tadi, 1000 tahun pun kita hidupkan, kalau kita beribadah tidak melibatkan qalbu, tidak melibatkan ruh, nggak bersih-bersih. Nggak ada hasilnya. Tak nampak hasilnya, Pak. Nah, ini yang sering dilupakan oleh umat kita. Nggak nampak hasilnya. Tak jadi perubahan dalam diri kita. Nggak banyak pengaruhnya. Ya. Nah, apa ciri-ciri orang beramal dengan hati? Ciri-cirinya bahwa dia betul-betul beramal dengan hati. Cirinya dalam Quran kita baca ayat-ayat Tuhan, ada 4. Minimal 4 ini katanya. Yang pertama, orang yang beramal dengan hati itu, taksyairunna minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Ya. Ciri mereka merinding, bergetar kulitnya, Pak. Apabila dibacakan ayat Quran, bergetar kulit orang yang takut kepada Tuhannya. Kulitnya merinding, bergetar. Pertanyaannya, sering nggak kita gemetar kulit kita waktu baca Quran, waktu beribadah? Itu cirinya dibuat Tuhan itu, Pak. Summa talinulu juluduhum wa qulubuhum. Kemudian melembut kulitnya dan hatinya. Talin. Layin itulah melembut. Maksudnya di situ melembut, Pak. Kulit kita ini itu seperti orang pasrah, tawakal ke Allah. Lembut, dia lemes. Tidak tegang. Menghalus dia. Makanya orang yang beramal dengan hati, dengan qalbu, itu gerakannya halus. Allahu Akbar. Halus dia. Lembut. Tenang. Talin, tenang, lembut. Enggak tegang. Kalau masih tegang-tegang gini, Allahu Akbar, itu masih ego. Aku kita masih kuat di dalam. Belum pasrah, belum tunduk sepenuhnya ke Allah. Sebenarnya ada tasbih yang diajarkan Nabi setiap sholat itu, tapi jarang diamalkan orang. Ketika ruku dalam Sahih Muslim, Nabi itu mengatakan apa doa Nabi ketika ruku? Salah satu doanya adalah,
khasya'a sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi. Ya Allah, ku khusyuk tundukkan mataku, ku tundukkan penglihatanku ya Allah, telingaku tunduk setunduk-tunduknya. Ku tundukkan tulang belulangku, mukhi otakku, sumsumku. Jadi seluruh tubuh itu nunduk dia, Pak. Talin, itulah yang talin tadi. Nah, jadi kalau kita beribadah, seluruh tubuh ikut menikmati, dia ketunduk. Jarang kan orang mengamalkan tasbih itu? Itu hadis Sahih Muslim. Itu doa ruku. Khasya'a sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi. Jadi azami, tulang belulang kita pun ikut khusyuk tunduk ke Allah. Ditundukkan. Jadi seluruh dari ujung ubun-ubun kita, mukhi otak kita, ubun-ubun, sampai ujung kaki kita itu ketika sholat, tunduk dia. Kita merasa kita diliputi Allah Ta'ala. Dan kita merasa sangat tunduk gitu. Halus gerakannya. Seperti orang tawakal, orang pasrah. Maka talid. Maka ketika dia lembut, maka muncullah ketenangan kolbu. Talinu juluduhum wa qulubuhum. Akhirnya hati kita pun melembut. Ini habis sholat makin garang, makin galak. Kadang begitu Pak. Makanya kita ya harus berubah lah ya. Supaya ini ibadah kita, kadang-kadang kan ada jemaah nanya, Ustadz, saya kadang-kadang bingung juga ini. Udah puluhan tahun ngurusin masjid, pengajian, tapi kayaknya lihatnya gini-gini aja, gak ada peningkatan. Ya gimana mau ningkat? Orang kualitas ibadahnya nggak ditingkatkan, kualitas itu kaitannya isi, khusyuk. Kalau nggak isinya nggak dibagusin, kualitasnya rendah lah. Kualitas itu bukan berkaitan dengan kulit, isi. Kalau kulit kan aksesoris. Nah, ini cara beramal dengan hati. Yang kedua Bapak Ibu, Allah memberi petunjuk dalam Quran. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau berzikir wajilat, gemetar hatinya. Tadi kulitnya gemetarin, sekarang hatinya gemetar, wajilat. Allah. Gemetar kalbu kita dalam, ya Allah. Gemetar. Apabila kita sebut nama Allah, gemetar kalbu kita. Getaran kalbu itu energinya kadang keluar sampai ke kulit, gemetar kulit kita. Nyambung dia. Benarnya gitu. Ya. Jadi hatinya gemetar. Hati kita yang mana Pak hati? Mana hati kita? Hati kita itulah yang membuat kita bisa merasa. Astagfirullahaladzim. Khusyuk dengan hati. Astagfirullahaladzim. Sampai kebuka mata hati, kebuka mata roh. Saya mau tanya. Ruh bisa nggak melihat ruh? Ini kita pakai logika dulu. Gimana Pak Rais? Enggak. Saya bertanya gini, ruh itu bisa nggak melihat ruh? Bisa. Kita hidup di dunia pakai ruh apa enggak? Nah. Jadi kenapa kita tidak percaya orang hidup di dunia bisa melihat alam ruh? Padahal dia setiap hari melihat pakai ruh. Ini kita logikakan aja dulu. Itu kalau sudah sangat halus terbuka mata hati Pak. Maka nanti kalau sudah benar-benar bersih, kata ulama-ulama kita, seperti Nabi Muhammad itulah. Semuanya kelihatan. Jibril kelihatan. Begitu sahabat telat sholat, ada sahabat tergopoh-gopoh. Lalu dia baca tasbih. Subhanallah. Hamdan katsiran kama amara. Setelah selesai sholat, Nabi tanya, siapa tadi yang mau tasbih itu?
saya Rasul. Saya melihat tadi ada 12 malaikat mengangkat tasbih. Langsung Nabi melihat malaikat itu. Nggak ada yang tak terlihat lagi, Pak. Yang benar-benar maha gaib cuma zat Allah. Itukah kata Ibnu Abbas, hanya 2 kali dilihat Nabi waktu Mi'raj. Nah, kapan dilihat Nabi waktu Mi'raj? Waktu mau Mi'raj itu dibersihkan hati Nabi sebersih-bersihnya oleh Jibril ulang, dibersihkan ulang. Barulah di situ maka zabal fuad, mata hatinya nggak bisa mendustakan lagi. Dia natap. Dilihatnya zat Allah kata Ibnu Abbas 2 kali maratain. Nah, di situ kita paham. Maka tidak ada lagi yang gaib nanti, Pak. Kalau sudah betul-betul bersih kolbu kita itu. Kalau udah kebuka mata hati. Kalau belum kebuka, semuanya yang gaib ya gaib lah. Nabi Adam dulu itu tiap hari dialog sama iblis. Tiap hari lihat iblis. Ya kan? Masa Nabi Adam. Kita sekarang nggak bisa kita lihat iblis, lihat setan aja nggak bisa. anak cucu iblis nggak bisa kita lihat kan? Nah, padahal masa Nabi Adam masih bisa lihat. Sejak masa Nabi Syed itu baru dihijab, ya. Tinggal hijab saja. Nah, ya. Yang bersihkan kolbu dengan amalan wajib dan amalan sunnah. Tapi amalan wajib dan amalan sunnah itu dikerjakan dengan khusyuk, dengan kolbu. Biar bersih kolbu itu gitu loh. Itu samponya ibaratnya Pak Rais. Amalan wajib dengan amalan sunnah nih, itu samponya untuk bersihin. Supaya kolbu kita ma'rifat, kenal dengan Allah. Cuman kalau yang mau kita bersihin gak ada di situ gimana? Asal dikasih sampo, diambil pergi dia. Ini misalnya nih. Katakan sajalah dulu nih. Ini kotor, mau kita bersihin. Begitu kita kasih sampo, udah. Pergi dia. Ya yang mana yang mau dibersihin? Orang yang mau kita bersihin udah pergi lagi. Gak ada. Itu kolbu itu, Pak. Ini ibarat hati. Begitu mau kita bersihin, hati kita kesana kemari ngelantur. Baca Quran gak ingat Allah, sholat gak khusyuk gak ingat Allah. Ya bagaimana hatinya mau bersih? Wong hatinya lari-lari. Iya. Bahwa generasi terbaik itu adalah dengan bersahabat. Ya. Setuju ya? Setuju. Pasti. Saya tidak pernah melihat bersahabat pernah melihat ya mereka. Iya. Tentu. Iya. Luar biasa kan ibadahnya. Luar biasa. Mereka marikan luar biasa. Tidak pernah ada kata bahwa dia. Nah, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, riwayat sahabat melihat surga, melihat malaikat, itu tidak kita temukan di buku-buku fikih. Sulit. Itu kita temukan di buku-buku yang berajar tentang kolbu, termasuk Ya Ulumuddin. Itu banyak riwayat yang seperti itu, Pak. Termasuk kalau kita baca riwayat di kitab Ruh Ibnu Qayyim, itu banyak sekali. Cuma dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim itu digunakan kata ro'a, mimpi. Ketemu ini, mimpi ini, mimpi-mimpi. Gunakan kata mimpi semua. Supaya orang awam tidak salah paham. Sebenarnya Pak Rais, ini kita, ini kalau disentuh ini deh ya. Sebenarnya Pak, ini saya sadar. Kalau kita sudah terbiasa dalam berzikir, kita kan kalau bahasa orang sekarang, kita kan bisa berada dalam posisi antara tidur dan sadar, benar? Kalau sudah terlatih, bisa kan? Begitu kita masuk, dalam orang sekarang bilang gelombang theta, gelombang beta, entah apa namanya, saya nggak hafal kali. Begitu kita masuk ke gelombang itu, antara sadar dan tidak, terlihatlah dia. Dia di situ, Pak, dimensinya. Saya sendiri pernah diperlihatkan Tuhan.
Waktu kecil, nggak ada guru. Guru saya cuma buku saja, ngamalin. Tahajudnya 2,5 jam. Baca Quran, kadang sholat duha baca Quran 1 juz, 1 rakaat. Kemudian 5 waktu nggak boleh tinggal. Puasa Senin Kamis. Zikirnya minimal 10 jam sehari ingat Allah. Itu amalan saya, ada 5 itu, amalan sunnah. Jadi antara tidur dan nggak sadar saya ditimpa jin lah badan saya. Saya lihat jin itu, bulunya tebal kali. Orang bilang gundurwo. Nah, ibaratnya sesak napas kita. Mungkin Bapak pernah itu mengalami. Cuman kebanyakan orang nggak lihat. Kayak ketindihan, bahasa orang tua kita ketindihan. Nggak bisa kita ngomong. Iya kan? Saya sampai terlihat itu. Pahanya gede kali, berbulu itu. Diperlihatkan Allah Ta'ala. Wallah alam. Nah, makanya kalau kita teliti buku-buku hadis, kalau bahasa saya begini Pak, Al-Quran hadis ini sumber ilmu. Jadi orang syariah, dia akan melihat jahir-jahirnya saja dari Quran hadis ini, hukum-hukumnya aja. Orang yang ilmunya dalam, ruhani, dia akan cari hadis-hadis, ayat-ayat yang berkaitan dengan rohani. Hadis itu nanti ketemu. Ketemulah kita banyak hadis. Termasuk ada buku kecil saya, baru ketemu dapat saya, jin-jin teman Nabi Muhammad SAW, jin-jin sahabat. Jin golongan sahabat. Sahabat Nabi. Itu kan jarang-jarang dibahas. Saya pun belum selesai bacanya itu. Wah, ini menarik juga nih saya pikir. Ya. Jadi ilmu ini, ketika kita nanti mengambil ayat-ayat hadis berkaitan dengan ekonomi, lahirlah ekonomi Islam. Kan begitu. Nah, kalau kita yang biasanya dipigi kan nggak gitu paham kita ekonomi Islam misalnya. Oh, ternyata orang ekonomi Islam rinci dia. Umar bin Khattab hartanya sekian. Oh, ada riwayatnya rupanya. Banyak sekali hartanya. Umar bin Khattab wafat meninggalkan 70.000 hektar ladang kurma. Baru ketahuan sama kita kan. Dulu kita belum belajar ekonomi, nggak tahu kita. Kita pikir nggak gitu kaya dia, orang sederhana. Nah, kira-kira begitulah. Nah, jadi nanti kalau kita telacak temukan, kita akan ketemu, Pak. Hadis itu, kalau bahasa saya begini, sebahagiannya sahih, sebagiannya lemah. Tetapi dia lemah dalam bentuk perawi, periwayat. Tapi isinya, keilmuannya tidak. Kenapa tidak? Karena bisa dibuktikan ulama-ulama besar kita. Iya. 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 Jangan tiba-tiba kata-kata bahwa Anda itu masih ini kami juga ini membuat jadi terjadi gap. Iya. Makanya kalau pribadi saya, Pak Rais, saya kan orang syariah, fikih. S1, S2, S3-nya syariah. Dari kecil dulu sebenarnya saya ingin nulis buku Ulumuddin setelah membaca Ihya Ulumuddin. Jadi mau nulis semua ilmu-ilmu agama mau saya tulis. Cita-cita saya dulu sejak di Aliyah. Cuman kayaknya tidak tercapai, gagal nggak jadi. Karena akhirnya saya sampai sekarang pingin ilmu pokok aja, paling nggak ada buku saya. Metodologi Al-Quran, tafsir ada, berkaitan dengan hadis ada, fikih ada. Sekarang saya sedang menulis buku tafsir ahkam. Nanti baru saya tulis buku tauhid, ilmu ma'rifat. Nah, waktu saya di fikih itu beda ilmunya. Saya termasuk paling lasak ini untuk ilmu agama ini, Pak. Sering penasaran. Orang bilang begini-begini, saya buktikan gitu. Dan saya termasuk orang susah percaya kalau nggak ngalamin gitu. Harus dianalisis dulu. Maka ketika orang tarikat mengatakan gini-gini, baik, saya dalami tarikat. Saya niat karena Allah. Saya dalami. Padahal saya takut sekali dulu masuk tarikat, Pak. Jujur, Pak.
Saya takut masuk tarekat. Padahal sebenarnya kalau sekarang kita sebenarnya kayak ditakut-takuti setan masuk tarekat itu. Ditarik-tarik hawa nafsu. Sesudah kita dalami, ya Allah. Kapan saja kita mau ibadah, mau nangis bisa. Kapan saja ibadah, mau tenang bisa. Ini ciri-cirinya ada semua sama kita. Semuanya bisa kita buat. Kenapa? Karena sudah hidup qalbu itu, Pak. Mau bergetar, mau nangis, mau jerit. Jadi ibadah itu enak. Khusyuk kita itu luar biasa. Dan saya bisa buktikan. Dengan jemaah saya buktikan, saya didik. Coba kamu hadir hati. Nah, saya pandang ini aja. Bapak pun kalau mau silati. Kita buktikan gitu. Karena itu nggak bisa pakai omong-omong saja. Harus dibuktikan, dijalani begitu. Karena model kita ini kan, maafnya orang-orang yang berpendidikan ini kan akalnya kuat. Analisisnya kuat. Kalau dia nggak bisa terima, ya nggak mau terima dia. Dia harus dibuktikan dulu. Dialami gitu. Dan ilmu ruh ini ilmu pengalaman. Nggak ilmu teori. Kalau kita berteori nggak nyampe. Dia harus main rasa, main kolbu, pengalaman. Ya. Begitu dia, Pak. Makanya sini, coba lihat nih. Ciri-ciri orang beramal dengan hati. Bergetar kulitnya. Orang yang mandi syariat, ini nggak ada ilmunya, Pak. Bergetar kulitnya. Salin juludum. Dulu nggak ngerti saya ini. Nggak ada di bab fikih, nggak ada bahasan kayak gini, nggak ada. Ini nggak ada bahasan kualitas. Bahasan ruh. Nah. Gemetar kulitnya. Gemetar hatinya. Meneteskan air mata. Coba cari di bab fikih, ada nggak bab meneteskan air mata dalam ibadah? Mana ada? Kenapa bisa menetes air mata kita? Karena tersentuh hati kan, kolbu. Jadi, kalau nanti sudah hidup kolbu kita, itu nanti kita mendengar bacaan Quran orang itu seperti benar-benar Allah yang ngomong ke kolbu kita, ke hati kita. Akhirnya kita meronta-ronta, menangis. Merindukan Allah Ta'ala. Meronta itu kolbu kita, Pak. Rindu, itulah tadi yang disebut tadi, hatta ahibbah. Maka mohon maaf ya, berapa banyak orang sholat dengan rasa cinta ke Allah? Itu saja ukurannya, Pak. Berapa banyak orang sholat dan dia memiliki rasa cinta, rasa rindu ke Allah? Tidak banyak, Pak. Jadi kita ibadah 50 tahun, 60 tahun, rasa cinta nggak tumbuh ke Allah, rasa rindu nggak ada. Cemana coba? Kita mau bicara kualitas, tapi sudah ditunjuki Allahnya tadi. Hatta ahibbah. Sampai aku mencintainya. Kalau kita sudah punya rasa cinta rindu sama Allah, bahasa guru kita, tidak ada cinta bertepuk sebelah tangan sama Tuhan. Ana inda abdi dzannibi. Kalau kita sudah rindu, itu pertanda Allah mencintai diri kita. Cinta tepuk sebelah tangan itu manusia. Sama Allah tidak ada itu, Pak. Begitu ada rasa rindu sama Allah, pingin kita menatap wajahnya, zat aslinya, itu Allah sudah mencintai kita. Saya sesuai dengan sangka hambaku. Apabila hambaku mencintaiku, aku mencintainya. Apabila hambaku merinduiku, aku merinduinya. Maka kata Syaikhul Kerjani apa coba? Salat itu imam kolbu itu, imam kita, imam rohani, rasa cinta dan rasa rindu. Rasa cinta, rasa rindu itulah ditujukan ke Allah. Itulah buruk kita. Imamnya. Kalau imam jasadnya, ya imam yang di depan. Kalau kolbu kita rasa cinta, rasa rindu itu. Itulah yang kita tujukan ke Allah. Di balik rasa cinta dan rasa rindu itu ada dia. Kalau dia izinkan, kita lihat. Bahkan kalau saya, sebahagian guru kita langsung dia tunjukkan. Pak Faisal, ini bisa lihat nur ini? Bisa. Bib, itulah nur jatnya. Langsung begitu. Kita lihat nur jatnya itu, Pak. Pakai mata hati. Terlihat, sudah Bib. Itulah nur jatnya. Indah, sejuk. Jadi melihat nur jatnya itu, rasa hati kita itu sejuk, nikmat. Bersama Allah itu tidak ada.
tidak ada kesulitan, tidak ada apa bahasanya, yang ada hanya kenikmatan. Ketenangan, kenikmatan. Itu ciri ibadah yang terima. Dekat dengan Allah dengan sifat Allah yang diletakkan di diri kita, ruh tadi. Jadi kita tawakal supaya Allah yang mengambil kendali diri kita. Nah, kira-kira begitu. Itulah tadi kalau bahasa ayatnya, kujadikan dia memandang dengan mataku. Itu Allah ngambil kendali diri kita. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah manah. Jadi ketika kita melihat dengan pandangan Allah, nah, kalau bahasa spiritualnya, mana yang nggak terlihat? Ya semuanya terlihat. Suka-suka Allah lah apa yang mau dilihatkan ya. Kan begitu. Wong kita memandang dengan pandangan Allah, mana yang tak terlihat sama Allah Ta'ala? Nah, itu bahasa tafsiran ilmu spiritualnya, Pak. Kalau saya bawakan ke syariat. Memandang dengan pandangan Allah, ketika Allah memandang dunia begini, hati kita memandang begitu. Supaya mudah dipahami. Nah, kalau bahasa ruhaninya begitu. Maka ketika kita tanya misalnya guru-guru masyayikh itu, ya aku dipandangkan katanya. Bukan dia yang mandang, aku dipandangkan gitu. Jadi nggak bisa mau-maunya kita saja, nggak bisa. Yang dipandangkan. Seperti Nabi SAW, dipandangkan. Oh itu khusus buat Nabi. Sebagian orang kan ngomong gitu. Mana dalilnya khusus buat Nabi? Bisa lihat malaikat. Mana ada dalilnya? Cuma Nabi doang yang bisa. Carilah dalilnya. Gak ketemu. Di kitab apa cari? Gak ada. Gak ada kekhususan. Bawahannya Nabi. Kecuali nikah lebih dari 4. Nah, khususul lakum. Itu khusus buatmu. Ada ayatnya. Tapi kalau bisa mandang malaikat, dipandangkan oleh malaikat, kita membatasi kuasa Allah dong. Apa pula kita melarang-larang Allah? Allah memandangkan kita malaikat, ya terserah dia lah. Mana bisa kita larang-larang Allah Ta'ala? Itu membuktikan bahwa kuasa Allah gak ada batas. Ya suka dia. Itu membuktikan bahwa apa yang dibilang Allah dalam Quran, dalam hadis itu benar. Tidak omdo, karena kita pun bisa. Karena kita pun diperlihatkan Allah, benar. Ustaz, tak mungkinlah bisa malaikat dilihat. Belum terbuka mata hati kita. Tapi kita bisa melihat malaikat dengan rasa. Tidak usah kita cipta mata hati dulu. Seperti melihat. Kalau saya mau logikakan begini. Ya, ini saya buat ilmunya bertingkat. Biar enak memahaminya. Kata Nabi begini, innalillahi malaikatu yatufuna fil ardi. Allah itu punya malaikat berkeliling tawaf di bumi. Apabila mereka melihat majelis zikir, qa'adu ma'ahum. Malaikat itu duduk bersama kamu. Ini Sahih Muslim. Pertanyaan saya, ini kan kita sudah majelis tahlim. Bapak Ibu bisa nggak melihat malaikat di kiri kanan yang duduk? Kita hanya meyakini. Saya mengatakan bisa, tapi tidak melihat dengan mata hati, masih dengan rasa. Bapak Ibu terasa tenang nggak kalau itikaf? Saking tenangnya kadang ngantuk kan, ke bawah tidur. Nah ketenangan itu ciri kehadiran malaikat. Wa anzalan sakinata fi qulubil mu'minin. Kami turunkan sakinah ke hati orang beriman dalam tafsir Tabari, dalam tafsir Wahb al-Juhairi, dalam banyak tafsir. Yang dimaksud dengan ketenangan di situ adalah malaikat. Jadi yang nurun itu malaikat. Ciri kehadiran malaikat kita tenang. Maka majelis taklim itu disebut, majelis zikir itu disebut Riyadul Jannah. Taman surga. Jadi kalau surga dengan taman sejengkal aja jaraknya, Pak. Atau tersambung. Jadi sifat surga itu ketenangan, kedamaian. Jadi ketika kita merasa damai, tenang aja, itu malaikat dah hadir. Oh ini malaikat. Kita bisa merasakan keberadaan mereka. Itu ketenangan itu. Maka saya kadang-kadang bukan nyuruh Bapak buat jahat. Nyuruh buktikan ilmu Tuhan. Begitu loh. Oh, ini kita kan nyuruh buktikan. Jangan omdo aja. Coba Bapak masuk ke diskotik. Ikuti musik itu. Gimana rasanya? Beda nggak dengan di masjid?
Kita kan buktikan suasana setan dengan suasana malaikat. Di sana nggak ada malaikat rahmat. Nah, gitulah perasaannya, hancur-hancuran. Di sini ada turun mereka. Benar nggak beda? Nah, ini kita harus dibuktikan, Pak. Benar nggak perasaan kita beda? Kalau kita bisa merasakan kenyataannya secara berbeda dengan nyata, berarti rasa kita sudah hidup kan, sudah kita bisa bedain. Kalau itu aja nggak bisa kita bedain, berarti rasa kita bermasalah ini masih di kolbu. Belum bisa bedain mana malaikat, mana setan. Nah, jadi cara mainnya gitu, Pak. Karena kita masih di tingkat rasa, belum bersih kali kolbu kita. Nanti kalau sudah bersih kali, nah ini saya buat perumpamaannya. Nih, di Amerika main bola, ya kan? Masuk kamera. Nah, kita nonton sini main bola. Kok bisa langsung orang main bola nampak di layar, Pak? Siapa mengirimkannya itu? Yang mengirimkannya elektronik kan? Kalau bahasanya ada gelombang jadi getar, getar jadi suara, kemudian suara bisa membentuk visual, ya kan? Baru dikirim, nampak kita di sini. Itu yang mengirimkannya gelombang suara. Apakah kolbu kita tidak punya gelombang? Apakah kolbu kita tidak punya energi, getar? Sedangkan Tuhan mengatakan kolbu itu getar. Nah, getaran kolbu itulah Pak, energi kolbu, getaran kolbu itulah kita sambungkan nanti. Getaran itu bisa berubah menjadi suara. Hati kita sendiri yang dengar. Kadang-kadang saya takut menceritakannya. Saya sudah membuktikan, Pak. Saya buktikan ilmunya itu. Betul nggak itu? Dan setelah saya tes buktikan, alami langsung, ternyata benar. Bisa kita tersambung dengan getaran kolbu itu tadi. Tapi dilatih, dibuktikan. Bisa terhubung ke dimensi lain. Itulah perumpamaan, namanya perumpamaan kasat, melihat. Jadi di sananya dia, tapi kita bisa lihat sini. Nah, dimensi lainnya dia, tapi nanti dilihatkan Tuhan. Dia kayak televisi lah. Nah, itulah yang dialami Nabi Muhammad ketika ditanya berapa tiang-tiang yang ada di Masjid Aqsa. Ah, ini berat pertanyaannya nih. Nabi minta ditunjukkan Allah kayak televisi. Dihitung Nabi lah. Dihitungnya sekian kata Nabi. Selesai. Karena Nabi melihat pakai mata ruh, mata hati. Nampak dia. Karena ruh itu sudah melek. Kebuka matanya. Maka saya sebut tadi, bisa nggak ruh melihat ruh? Masa sesama ruh nggak bisa melihat ruh? Loh, Bapak nggak punya ruh rupanya. Ya kalau Allah mau bisa, secara logika saja bisa. Cuman bagaimana cara ruh kita melihat ruh? Nah, itu kan harus ada teknisnya, kan harusnya begitu. Ya. Ya. Pada saat kita itu, kita dari mana? Di mana menurut Bapak? Nah, tanda lanjut saya adalah pada saat waktu itu kalau bermimpi, mimpinya itu bisa melihat kita, iya, malaikat. Benar. Saya mengalami itu. Iya. Jadi ketika Bapak melihat setan, melihat malaikat, itu di mana tempatnya? Katakan sajalah di alam ruh, lihat orang tua kita dah meninggal, lihat ini kan gitu. Jadi kan lihat ruh semua di alam ruh. Alam ruh itu mana? Di mana itu yang Bapak lihat di mimpi itu? Nah, kalau bahasa masyarakat kita di balik ruang kosong ini. Di sini semua itu, dimensi alam itu. Makanya malaikat di sini duduk di sini. Tapi nggak lihat, dimensinya aja beda. Jadi alam itu dimensi, bukan atas bawah. Tapi kejadian pada saat kita tidur. Ya, karena kejadian itu pada saat Bapak melihat pakai ruh. Bapak tidur, kan ruh Bapak pergi. Waktu tidur kita melihat pakai ruh. Mimpi melihat pakai ruh. Kita lihatlah dia. Masalahnya bisa nggak Bapak kondisi sadar masuk ke alam mimpi? Bisa nggak Bapak kuasai? Ya kalau Allah berikan ilmunya sama guru-guru kita. Makanya Nabi itu kan ditanya Isa, ya Rasul, apakah sesudah sholat engkau tidur lagi? Ya Isa, mataku yang tidur, hatiku enggak. Gitu kan?
Kan bisa tidur mata kita, Pak. Hati kita enggak. Kolbu kita jalan dia, berzikir. Mana ada di fikih kayak gitu? Bahas. Macam mana caranya coba? Mata tidur, hati enggak tidur. Gimana cara buatnya? Stres selama fikih, Pak. Enggak ada. Gimana caranya? Enggak ada. Enggak bisa. Itu harus ulama memang yang ahli rohani yang bisa melakukannya. Ya. Ada enggak dalilnya? Ada hadis sahihnya. Tapi cara buatnya kita nggak bisa kalau nggak menguasai ilmunya. Ya. Makanya kalau bahasa orang sekarang Gus Dur tuh tidur dia. Ya tidur dia. Tiba-tiba ditanya apanya? Ngertinya kalau tadi penjelasin itu? Ah, bangun dijelasinnya. Dijelasinnya. Padahal dia tidur dia. Kata orang begitu ceritanya kan. Belum, Gus Dur aja bisa. Kenapa kita nggak bisa? Mbak kata Pak Rais. Kita sama-sama Gus Dur kan. Kok dia bisa kita nggak bisa? Nah, kan begitu jadinya. Sama-sama sahabat kita dia kan. Nah, jadi ini masalahnya masalah gurunya saja ya, ilmunya saja. Apabila kita punya gurunya yang ahli dalam bidang itu, tentu kita bisa belajar dan tahu ilmunya. Apabila kita tahu ilmunya menguasai, ya bisa kita lakukan. Apa bedanya? Masuk kalian dalam gelombang theta, gelombang beta, gelombang theta. Theta itu hanyut antara sadar dan sadar. Kalau gelombang ini ya, coba nanti pelajari lagi tuh gelombang-gelombang itu. Di gelombang itulah nanti kita bisa melihat visual jin. Di gelombang ini bisa melihat visual malaikat dan lainnya. Orang barat saja sudah neliti kok. Kita masa ketinggalan? Masih bilang nggak bisa, nggak mungkin. Orang barat aja sudah sampai fisika kuantum. Apa kata orang barat di fisika kuantum? Benda nyata ini berasal dari yang gaib. Ketemu mereka ilmunya, Pak. Salah satu kehebatan Allah Ta'ala, ilmu Allah yang belum dimiliki orang manusia, Allah tuh bisa menghubungkan benda gaib dengan benda nyata. Dia hubungkan ruh kita dengan jasmani. Ruh kita kan di alam ruh. Benar? Makanya suka praktek gini, biar enak. Praktek gini, coba Bapak lihat tangan saya ini. Ini tangan saya bergerak nih. Nah. Yang gerakkan tangan saya siapa nih? Halus gerakannya. Yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan ruh saya kan? Bapak bisa lihat ruh saya yang gerakkan ini? Bisa lihatnya? Bisa lihatnya? Kenapa nggak bisa lihat? Karena dia di alam ruh. Ruh kan di alam ruh. Benar kan? Bisa terima logikanya? Ruh kan di alam ruh. Lalu alam ruh itu mana? Ya ini di balik ruang kosong ini. Di mana lagi kalau nggak di balik ruang kosong ini? Jadi dia sambungkan ruh dengan jasmani ini. Tersambung. Yang saya sebut tadi, napas ini alat sambungnya. Maka bisa gerakin dia. Jadi kita ini hidup di dua alam. Alam jasmani, alam ruh. Tapi kita sering tidak menggunakan yang ruhaninya. Akhirnya ruhani kita seperti diketutup sama jasmani. Nggak sadar-sadar, nggak melek-melek matanya. Makanya itu dibersihkan, biar melek dia. Biar ma'rifat, kenal Allah lebih dalam, lebih rinci. Kalau yang lain-lain bukan tujuan. Kalau Allah mau tampakkan jin malaikat, itu anggap aksesoris saja. Atau gangguan saja. Yang penting Allahnya kenal. Lebih dalam. Sehingga kita mencapai nanti hakul yakin. Karena mengenal Allah lewat mata hati, itu mengantarkan kepada hakul yakin. Apa untungnya kalau kita kenal Allah? Untungnya kita tidak mau lagi syirik dan tidak mau menghambakan diri kecuali kepada Allah. Sayangnya iblis itu kenal Allah tapi tak sempurna kenalnya, tak menghasilkan rasa cinta. Tapi apakah iblis mau mensekutukan Allah? Tidak mau dia, Pak. Udah kenal dia. Di iblis gak mau mensekutukan Allah. Udah tahu dia Allah itu Maha Kuasa. Tahu dia Jibril, tahu dia Allah. Gak mau dia sekutukan Allah. Cuman kesalahan iblis ini bandel. Iri sama Nabi Adam. Dilebihkan Nabi Adam, suruh sujud, gak mau dia.
Nah, dia tidak taat. Tapi mensekutukan Allah nggak mau dia. Tahu dia. Cuman jahatnya dia disuruhnya orang syirik. Disuruhnya orang nyembah dia. Sama nyembah setan. Digodanya, ditipu-tipunya kan. Dia tipu sama dia. Tapi dia sendiri nggak mau. Makanya waktu perang Badar itu, begitu dia perang Badar melihat malaikat Jibril turun sama malaikat, ini akhafullah rabbal alamin. Aku melihat apa yang tak kalian lihat. Wih, kafir katanya. Sesungguhnya aku sendiri takut dengan pencipta langit dan bumi. Lari dia. Ditinggalkannya orang kafir perang. Iya. Adam itu diciptakan pada awal fisik berbentuk jasad. Tapi ruhnya sebelum fisik itu terbentuk tidak ada. Dan ketemu dengan para malaikat dengan ketandaan. Ya. Gimana penjelasannya? Ya, ini ada perbedaan ulama, tapi mayoritas ulama mengatakan ruh itu lebih dulu diciptakan dari jasmani. Lebih dulu ada. Ya, di alam ruh. Maka ketika faiza sawaituhu, maka tatkala disempurnakan jasmaninya sudah sempurna, faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi, maka barulah aku tiupkan dari ruhku. Nah, aku tiupkan dari ruhku itu tidak bisa dipandang oleh iblis. Nggak nyampe marifatnya. Maka dilihatnya Adam itu seonggok tanah. Mana mau dia sujud? Ya, bukannya ruhnya sudah diciptakan. Iya, sudah ada lebih dulu. Tidak ketemu dong malaikat dan melihat ruhnya Adam. Iya, sudah tahu. Ya. Cuma di alam ruh ini, kalau menurut sebagian ulama, ada wilayah lahud, wilayah ketuhanan yang malaikat nggak bisa ikut, nggak bisa masuk. Itu waktu Nabi Isra Mi'raj. Itu Jibril nggak bisa masuk. Di atas Sidratul Muntaha nggak bisa. Kalau aku masuk, aku kebakar ya Muhammad. Nggak bisa. Jadi makom malaikat itu sampai di situ saja, Pak. Tak bisa masuk ke wilayah ketuhanan lahud. Yang bisa masuk ke lahud itu ruh-ruh orang beriman, ruh suci, para nabi, para rasul, para wali. Itulah. Pada saat itu Nabi Adam tidak melihat malaikat tidak melihat ruhnya Adam. Nah, kalau keterangan riwayat itu tidak kita temukan. Saya tidak nemukan. Ya mungkin ada keterangan riwayat tentang itu. Setan kan belum berdosa. Yang ada penjelasan-penjelasan dari ulama, iblis itu dulu awalnya, iblis ini kan golongan jin. Wa kana minal jinni. Ya golongan jin itu banyak. Ada golongan ifrit, ada golongan marit, macam-macam. Kayak kita manusia kan bersuku-suku. Ada Amerika, ada Asia, dan seterusnya. Nah, salah satu jin iblis itu masuk golongan jin. Wa kana minal jinni. Dia termasuk golongan jin, kata Allah. Nah, dia termasuk jin yang ketika terjadi perang, bematian jin, dia termasuk yang diselamatkan Jibril, dididik sama Jibril. Dan dia jadi orang soleh. Zikirnya luar biasa bagus, naik makomnya ke langit 1, langit 2, terus sampai ke surga, sampai dia setara nanti dengan Jibril itu, malaikat-malaikat besar berdampingan. Itulah makom iblis, itulah yang mau kita hadapi. Ya makanya kalau tidak, makanya dalam bahasa ilmu ketuhanan tuh, ya kelemahan iblis ini dia nggak cinta aja sama Allah, Pak. Kalau dia cinta, nggak mau dia durhaka. Dia kenal saja sama Allah. Maka orang yang sudah kenal sama Allah, dia nggak mau syirik lagi, nggak bisa syirik lagi. Karena udah tahu dia mana Tuhan, mana enggak. Itu makhluknya itu katanya. Cuman dibandel. Bisa orang yang kenal Allah ini, bisa durhaka, bisa. Kalau nggak muncul rasa cintanya, durhaka kayak iblis. Maka orang yang ngaku-ngaku makrifat tapi tidak taat, tidak mengikuti jalan kenabian tadi, nah itu kan, itu namanya makrifat iblis. Ruh itu kan kita yang dekat sama Allah. Kemudian di dunia bikin cangkang. Jasmani. Cangkang ini yang memiliki nafsu. Sementara ruhnya punya nafsu kan? Ruh itu tidak punya nafsu. Ruh nafsu itu begini bahasanya, Pak. Sebenarnya. Nanti kita ini kan makhluk ruh. Nanti masuk surga.
Masuk surga itu ada bentuk atau ada cangkang air. Jadi begini. Nah, jadi yang membuat kita berdosa itu kan kita. Sementara ruh kita kembali kepada Allah. Tapi ruh orang yang berdosa katanya gak diterima sama Allah. Gimana jelasan? Ya, jadi begini dia. Ini mengenal diri jadinya ya, materinya. Nah, jadi gini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ruh kita ini dilengketkan nanti hawa nafsu, dilengketkan akal. Ya, ini lengket sama ruh ini. Ya. Maka ruh ini nanti dia kan cenderung ke Tuhan. Maka kita punya fitrah namanya, rasa bertuhan. Itu disebut istilah lain dengan nurani. Nah, dia ini harusnya mengajak akal ke Allah, mengajak hawa nafsu taat ke Allah. Tetapi ketika dia tidak mampu melakukannya, dia kotor karena ngikut hawa nafsu, ngikut akalnya, sifat kebinatangannya, ikut dia kotor ini ruhnya. Maka dia hitam nanti, Pak. Nah, diikutinya hawa nafsu ini hitam dia. Maka nanti kalau dia pulang, dia tak diterima Tuhan. Karena dia tidak bisa mentaati Allah, menyempurnakan makrifat ibadahnya dengan menggunakan hawa nafsu akal ini. Itulah yang sering kita baca ayat Quran itu, innal ladzina kafaru wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yaljul jamal fi samil qiyad. Orang yang ruhnya pulang di langit pertama saja tak dibukakan bagi mereka pintu langit. Begitu dibuat malaikat bukakan pintu langit. Kata malaikat penjaga pintu langit pertama, oh enggak bisa. Dia enggak dapat izin naik. Ini orang durhaka, enggak terima. Maka dicampakkanlah ruh itu ke Sijjin. Itu tempat orang-orang durjana, dicatatlah di Sijjin, baru menghadapi Munkar Nakir. Kalau bersih naik sampai Sidratul Muntaha, lalu terdengar suara, wahai malaikat, catatkan nama hambaku ini di Iliyin, di tempat tinggi, tempat mulia. Kemudian bawa turun lagi dia untuk menghadapi Munkar Nakir. Nah, ini kotor dia. Jadi dia disiksa. Nah, dengan apa? Dengan jasmani. Sebagian ulama mengatakan jasmaninya, tapi yang paling benar kalau kita baca hadis dalam yang dikutip Ibnu Qayyim, yang paling benar itu jasmaninya 30 hasta, seperti Nabi Adam besarnya. Nah, kalau 30 hasta kemungkinan bukan yang ini. Jadi ruh kita diberikan jasmani yang terbuat dari tanah sorga seperti Nabi Adam. Jadi bisa awet tanah sorga dan dia tidak ngeluarin kotoran. Kalau ini kan ngeluarin kotoran, Pak, bau. Jadi kita diberikan jasad yang lain, yang baru. Kalau kita baca hadisnya, ya cenderung ke sana saya. Walaupun ada ulama mengatakan yang ini yang berbuat dosa ini juga lah diajab, ini yang disempurnakan. Makanya sebagian ulama mengatakan ini juga nanti. Cuma dalam hadis sahih mengatakan 30 hasta tingginya besar seperti Nabi Adam. Kalau besar kan ini kecil. Kita ini kan cuma semekot. Sistem metabolisme kita nanti di surga beda dengan. Nah, iya, jadi itu kehebatannya itu. Jadi nanti tidak mengeluarkan kotoran dia mengeluarkan keringat wangi saja. Metabolisme kita diberikan Allah. Maka di sana dikatakan baddalnahum juludan akhar. Ada juga julud kulit. Nah, berarti kan berkulit. Karena bahasa Quran berkulit. Berarti fisiknya berasal dari tanah sorga. Tanah sorga tuh awet, bisa kekal. Makanya bisa kekal lama hidup. Kalau ini nggak bisa kekal, Pak. Jantung kita ini nggak tahan dipakai 1000 tahun. Rusak dia. Onderdilnya apa? Berusahaan dia nggak pakai tanaman. Nggak bisa pakai tanaman. Kan kira gitu. Nah, gitulah kalau kita baca riwayat ya. Berarti cangkangnya orang di surga dengan cangkang orang di neraka beda. Cangkangnya. Kalau yang dalam surga tadi disebut seperti itu, kalau di neraka bisa jadi sama juga untuk merasakan ajab saja, Pak, mereka dikasih cangkang gitu. Karena baddalnahum juludan akhar liyazukul azab. Ganti lagi kulitnya. Tumbuhkan lagi supaya liyazukul azab, supaya dia bisa merasakan azab. Jadi kulit itu dikasih supaya semuanya jahir batinnya merasakan azab tadi, Pak.
siksa itu. Nah, maka kalau suruhnya kotor, disuruh sama kayak anak kita pulang. Saya suka buat perumpamaan. Anak kita sekolah SMP, bagus pakaiannya bersih. Tahu-tahu pulang sekolah, tawuran berkelahi, masuk ke apa? Ke got, masuk ke comberan, bau busuk hitam. Pulang datang ke rumah, Assalamualaikum Pak. Bapak kasih masuk nggak? Itulah nggak kita masuk. Mandi dulu, baru masuk. Kotor nanti rumah ini kan gitu. Gitulah harus itu Pak. Begitu dia kotornya dengan dosa-dosa hawa nafsu itu mau masuk ke langit, nggak bisa. La tufattahu lahum abwaabus sama wa la yadkhulunal jannah. Tak bisa masuk surga sampai unta masuk dalam lubang jarum. Tak mungkin. Kotor. Maka bersihnya neraka. Neraka dulu lah. Diajab neraka, setelah habis dosanya, kalau orang beriman dia, baru masuk telaga Kausar. Mandi dulu bersihin. Baru bisa masuk surga. Tadi baru 2 ayat ini. Dari 4 yang saya katakan. Beramal dengan hati. Ya. Ciri-ciri beramal. Yang ketiga, meneteskan air mata. Ya. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul, apabila dibacakan kepada mereka apa yang diturunkan ke rasul, dibacakan Quran, tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq, kamu lihat mata mereka netes air mata, ya Allah, rindu sama Allah. Ibarat orang baca surat cinta gitu kan Pak, sedih kali lah ini deh katanya. Sedihnya nangis dia. Makanya kalau kita sudah hidup kolbunya sering nangis Pak. Kalau kamu sudah kenal Allah, sudah kenal akhirat kata Nabi, kamu lebih banyak nangis nanti. Itu memang begitu kata Nabi. Makanya Ibnu Abbas itu Pak, dia saking banyaknya nangis, di akhir hidupnya buta dia. Jumpa dengan dokter masa itu, tabib, mau nggak kalau kusembuhkan? Ya maulah, tapi ada syaratnya. 2 pekan nggak boleh tersentuh tanah ini, dahimu nggak boleh kena tanah 2 pekan. Ya nggak bisa sujud aku 2 pekan katanya. Iya, nggak boleh. Ya nggak mau lah. Masa gara-gara mau sembuh aku nggak sholat katanya. Nggak mau dia. Akhirnya dia buta. Ya, karena saking banyaknya menangis kata ulama. Maka ciri sahabat itu apa? Di malam rahib seperti rahib, banyak nangis, sujud, ruku, siang hari mau nyari nafkah, jihad, lehernya murah harganya Pak. Ya kan? Itulah ciri-ciri generasi sahabat kata ulama. Itulah ciri generasi yang tak bisa dikalahkan orang kafir. Malam rahib, malam hari seperti rahib, pendeta, ibadah aja kerjanya, di siang hari seperti harimau. Cari nafkah kuat, perang, jihad kuat. Itu dibuat perumpamaan begitu sama ulama. Ya. Nangis. Pasti nangis, Pak. Apalagi kalau udah dekat sama Allah kan, punya rasa cinta. Ya namanya orang dia tuh cinta, nangis-nangis terus kerjanya, rindu aja. Kalau pengalaman saya dan kawan-kawan, sampai nanti kita merasa Pak, pingin kali kita pulang, jumpa sama Allah, udahlah. Cuman kadang kita teringat anak kita yang mencegah. Nanti yang dampingin anak-anak siapa gitu. Kalau kita pulang. Saking rindunya, saking pinginnya bersama Allah tuh. Ya, itu muncul rasa seperti itu. Sering muncul seperti itu. Yang menahannya tadi itu anak-anak. Takut kita nggak ada yang mendidiknya, takut nggak apa. Karena sama Allah tuh Pak nikmat gitu sama Allah tuh. Ya kalau bahasa ulama nggak ada yang lebih nikmat di langit, di bumi, di dunia, di akhirat selain menatap wajah Allah. Nggak ada yang lebih nikmat dari itu. Itulah puncak spiritual ibadah. Yang terakhir, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir hati jadi tenang. Ya. Tenang orang, yoga itu kan tenang kan Pak kan?
Tenang, orang yoga kita lihat lebih tenang lagi kita, Pak. Kalau udah hidup kalbunya. Tenang, nikmat, hening. Itulah ciri orang beramal dengan hati. Kalau beramal tak tenang, masih gusak-gerusuk, itu bermasalah hatinya itu, Pak. Lagi ibadah gusak-gusuk nggak tenang, itu bermasalah hatinya. Atau beramalnya nggak pakai hati, nggak benar cara amalnya. Makanya Imam Ja'far Shadiq ditanya, Syekh, apa ciri-ciri orang amalannya atau doanya terima? Cirinya, tenang dia. Hati tenang gitu. Nah, itulah cirinya. Artinya udah nyampe amalan itu ke Tuhan. Nah, nyampe dia, Pak. Kalau nggak tenang, nggak terlibat kubu, nggak nyampe. Itu salah satu dari 4 ini. Ini yang kita lihat ayat Tuhan yang menyebut. Ya, berkaitan dengan hati. Orang beribadah, pengaruhnya. Berarti kan ini ciri orang yang beramal dengan hati, qalbu. Dan saya bisa mengajarkan bapak-bapak mengajarkan ini, gemetar kulit ini. Dan kita nanti kalau sudah terbimbing bisa melakukannya. Nah, kalau udah misalnya ada masalah, kira gini, udah hilang. Ini saya praktekkan bentar aja, biar Bapak lihat. Ini belum tidur-tidur ini. Saya zikir sebentar aja. Bapak lihat ke saya aja sebentar. Tingkat ketenangannya ya. Kan tenang kan? Tenang aja dia. Begitu tenang. Enak. Jadi kita merasa menatap Allah Ta'ala. Karena kalau ruh kita, kalau dalam dunia spiritual, kalau di kolbu nangis itu level 2. Tersentuh kolbu. Level 3-nya di mata hati, di mata ruh atau pakai ruh, zikir ruh, itu tenang dia. Tidak nangis, tapi tenang aja deh. Teknisnya supaya mudah, ini untuk memudah. Ketika Bapak zikir atau sholat, coba pandang ruang kosong ini. Ruang kosong ini pandang pakai mata hati dengan mata kepala, satukan. Ruang kosong ini aja pandang, sambil hadir hati ke Allah. Yakini aja di balik segala sesuatu ada Allah. Di balik ruang kosong ini ada Dia yang meliputi zatnya yang tak berbentuk, tak berupa, tak berwarna. Rasakan aja, pandangin. Astagfirullah. Nah, lebih khusyuk kita, Pak. Ya, jangan dipejam matanya. Kenapa nggak pejam mata? Jangan dipejam matanya. Kenapa nggak pejam mata? Supaya kita terbiasa buka mata ingat Allah gitu. Kalau nanti Bapak pejam mata ingat Allah, Bapak repot. Repotnya kenapa? Nanti mau ingat Allah, pejam dulu, nabrak nanti kan. Karena kita lebih banyak buka mata daripada pejam. Tidurnya lebih sedikit. Maka biasakan ingat Allah itu, mandang Allah itu, buka mata. Biar terlatih. Jadi kita pun nanti lihat ke sana nggak lupa sama Allah. Kalau Abu Bakar ma'rifatnya kan tinggi. Aku melihat Allah dulu sebelum segala sesuatu. Ketika kita melihat itu, Abu Bakar lihat benda. Ketika kita lihat AC itu, kita lihat Allah dulu pakai ruhani kita. Ya Allah. Nah, baru kita lihat AC-nya. Maka ciri orang yang sempurna ma'rifat itu ada. Cirinya ada seperti Nabi, itulah cirinya. Cemana itu? Selalu bergantung ke Allah, selalu dialog kolbunya dengan Allah. Apa bukti Nabi selalu bergantung sama Allah dan selalu berdialog kolbunya dengan Allah? Cirinya pertama doa Nabi. Wala takilni ila nafsi tarafata aini. Ya Allah, jangan serahkan aku kepada diriku walau sesaat. Dia mau bersama Allah saja, gantung sama Allah. Itu doa Nabi. Yang kedua, Nabi setiap aktivitas itu selalu ngobrol. Ngomong sama Allah. Cara ngobrol Nabi, ngomong Nabi apa?
mau ke WC, Nabi ngomong, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kotoran ini. Nah, itu Nabi ngomong itu ke Allah. Itu cara Nabi, jadi doa dia. Ketika Nabi masuk pasar, ada apa kata Nabi ketika lihat pasar, lihat orang beli ini, kebutuhan apa namanya hawa nafsunya kan? Nabi bilang, la ilaha illallah wahdak, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Kalau bahasa kita, aku nggak mau menuhankan hawa nafsu ya Allah. Walaupun kita butuh ini, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Engkau lah yang merajai pasar, merajai segalanya, langit dan bumi. La syarikalah. Tak ada sekutu bagi orang. Ini ngomong. Jadi zikir Nabi itulah ngomongan Nabi, ungkapan kolbunya. Itulah dialog Nabi dengan Allah. Itu ciri orang ma'rifat sempurna. Selalu ngomong, berdialog kepada Allah dengan hatinya, kolbunya. Jadi terungkap dalam bentuk doa. Terungkap dalam bentuk zikir, memuji Allah. Doa. Doa itu kan kita ke Allah. Nah. Mohon. Dialog. Ya Allah aku mau ini. Ya Allah aku begini. Ya Allah lindungilah aku ini. Kan dialog gitu Pak. Nah, itu kalau kita bahas dari spiritual begitu. Ya Allah aku mau gini. Lindungilah ya Allah. Ya Allah di kantor ini banyak kali masalah. Tolong bantu aku ya Allah. Tunjukilah hatiku. Bantu menyelesaikannya. Nah itu kan doa. Itu dari kolbu doanya. Makanya karena Rasulullah SAW yadzukurullah fi kulli ahyani. Adalah Rasulullah SAW berzikir. Setiap aktivitasnya zikir. Setiap aktivitasnya dialog sama Allah. Nah itulah ciri orang yang sempurna marifatnya. Kenal sama Allah. Nah kalau udah kenal sama Allah, kemanapun kita lihat, nama tualu pas sama wajah Allah. Ya kita melihat Allah saja, nggak bisa kita keluar. Kita. Iya, dia harus dilatih biar menetap. Dia harus diistiqomahkan. Istiqomah. Itulah tadi amalan wajib kan, terus menerus amalan nawafil. Sampai aku mencintai, ya udah cinta, udah ke udara cinta udah mulai bagus. Maka sebagian ulama yang mengatakan yang paling tinggi itu cinta, rindu. Nah, baru nanti ma'rifat kan. Nah, itu puncak ibadah. Jadi kalau kita beribadah Bapak Ibu, silakan beribadah terus dengan kolbu. Perhatikan betul-betul. Apakah ibadah kita sudah bertahun-tahun itu sudah menghasilkan rasa cinta? Itulah rumusnya. Udah menghasilkan rasa cinta belum sama Allah? Ada nggak rasa rindu? Kalau belum, terus lagi. Berarti belum. Jauh. Ya. Itu rumus, itu ilmu kenabian. Itu firman Tuhan kita baca dengan itu sih. Jadi sahih. Nah, jadi ilmu tarekat itu ilmunya Pak. Kalau keluar dari itu, tidak usah diikuti. Iya, itu lewat asma. Bisa, bagus. Dialog lewat asma Allah. Contoh, kita dikasarin orang. Tak ada orang yang suka, senang sama kita. Ya Allah, Engkau kan Maha Pengasih ya Allah. Bukakanlah ya Allah berkat kasih sayangmu. Buatlah aku sayang sama mereka. Buat mereka sayang sama aku. Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Sebut namanya pengasih penyayang. Untuk melahirkan kasih sayang tadi. Ke dalam kolbu-kolbu. Nah, kalau kita lagi duel berantak. Ya Qawyu Ya Matin. Karena zikir ya. Ya Allah kau maha kuat. Kau maha hebat. Kan gitu. Kalau lagi perang. Nah, disebut namanya Asmaul Husna. Jadi fungsinya sesuai dengan asma'nya itu. Apa beda Rahman sama Rahim? Kalau Rahman untuk orang kafir dan orang beriman.
pengasih tanpa pilih kasih. Kalau Rahim hanya berlaku untuk orang beriman, orang yang dicintai, hamba-hamba yang soleh, sayang. Yang disayang Allah, semua hamba yang taat yang soleh. Yang dikasih, semua dikasih. Mau kafir, mau apa, pokoknya manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh mau kafir beriman dikasih semua. Itu hebatnya Allah itu. Jadi dia tunggal esa dalam asma'nya. Nggak ada orang kayak gitu, Pak. Ya kan? Makhluk kan nggak ada kayak gitu. Kita kalau udah dikasarin orang, dimaki-maki, oh, mana malah kita ngasih. Kawan pun malas kan. Allah dimaki-maki orang mengundian. Dibakar masjidnya, dibakar Qurannya, dikasihnya juga. Mana ada yang seperti itu? Nah, itu makanya dia esa. Dalam sifat, dalam asma, dalam zat. Ya. Baik, itu saja penjelasannya. Sudah cukup panjang ya. Wih, tak terasa ini 1 jam 47 menit rekamannya.